Bacaan pertama diambil dari 1 Yohanes bab 1 ayat 5 dan 2 ayat 2. Darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku kita berdosa, maka Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah perdamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 2 ayat 13-18. Herodes menyuruh agar semua anak laki-laki di Bethlehem dan sekitarnya dibunuh. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Bethlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah, malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan Selasa 28 Desember. Herodes membunuh anak-anak karena khawatir kehilangan kekuasaannya. Berita tentang lahirnya raja dari segala raja sudah membuat hatinya was-was, dan karena itu dia ingin menghabisi semua orang yang bisa mengambil kekuasaannya. Karena merasa ditipu 3 orang Majus dari timur, Herodes secara membabi buta membunuh semua anak berumur 2 tahun ke bawah. Kematian anak-anak itu memuaskan, menenteramkan hatinya, dan menghentikan keberingasan Herodes. Anak-anak yang tidak berdosa itu harus mati demi melapangkan jalan kekuasaan Herodes. Karena Herodes merasa terintimidasi oleh kelahiran sang kebenaran, yakni Yesus Kristus. Dalam arti itulah mereka disebut sebagai martir-martir suci. Peristiwa ini menunjukkan bahwa betapa nafsu manusia untuk berkuasa amat kuat, sehingga harus mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa. Namun Allah tidak pernah menutup mata. Kuasanya lebih besar. Dalam diri Yesus kita menemukan Allah yang berkuasa atas maut, badani, dan atas nafsu kuasa manusia.
Pesta kanak-kanak suci ini juga menunjukkan bahwa kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan, kegelapan tidak bisa menang atas terang. Kekuasaan jahat selalu tidak tenang bila ada kekuatan baik yang berkembang, dan karena itu yang jahat ingin menghancurkan yang baik. Marilah berdoa. Ya Allah, berilah kami keberanian untuk membela dan melindungi yang baik dan benar. Bukalah mata iman kami untuk mampu melihat dan menjaga keluhuran hidup yang Engkau berikan. Amin.